Nama saya Redemta Oktaviani Ubinipilu, NIM 2319029. Dosen pengampu Ibu Irvi Melani Lalupanda SPD MPD. Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Tugas ini untuk melengkapi ujian tengah semester Anatomi dan Fisiologi Hewan. Dalam video kali ini saya akan membahas 4 proses yang terjadi pada aves atau pada burung. Yang pertama, proses pencernaan pada burung. Yang kedua, proses pernapasan pada burung. Yang ketiga, proses pembentukan urin pada burung. Yang keempat, peredaran darah pada burung. Yang pertama, proses pencernaan pada burung. Makanan masuk melalui paru, lalu makanan diteruskan melalui kerongkongan menuju tembolok. Tembolok merupakan penyimpanan makanan sementara. Kemudian, lambung kelenjar. Pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim. Kemudian empedal, membantu pelumatan makanan menjadi partikel kecil. Kemudian pada usus halus terjadi penyerapan nutrisi. Kemudian pada usus buntu, bakteri membantu pembusukan sisa makanan. Kemudian pada usus besar terjadi penyerapan air pada sisa makanan yang tidak dicerna. Yang terakhir, kloaka. Kotoran pada usus besar akan dikeluarkan melalui kloaka. Yang kedua, proses pernapasan pada burung. Pernapasan pada burung dibagi menjadi 2. Pertama, pernapasan burung saat sedang istirahat pada fase inspirasi atau penarikan napas. Ketika tulang rusuk bergerak ke bawah, akibatnya rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan udara dapat masuk. Kemudian, udara yang kaya oksigen sebagian diserap oleh paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Sementara itu, sebagian lagi dialirkan menuju kantong udara bagian belakang. Nah, udara yang sudah ada di kantong udara bagian belakang mengalir lagi ke paru-paru dan menuju kantong udara bagian depan. Di sana udara sudah tidak banyak mengandung oksigen. Fase ekspirasi terjadi ketika tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis. Akibatnya udara dari kantong udara masuk ke paru-paru. Di sana juga berlangsung pertukaran gas O2 dan CO2 secara difusi. Udara yang mengandung CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru, menuju trakea dan berakhir melewati hidung. Yang kedua, pada saat burung terbang. Ketika sayap diangkat ke atas, maka terjadilah fase inspirasi. Kantong udara bagian ketiak mengembang, sedangkan kantong udara antar tulang korakoid terjepit. Udara luar kemudian masuk ke kantong udara di ketiak dan mengalir masuk ke kantong udara di perut. Sebagian kecil udara akan dialirkan ke paru-paru dan kantong udara yang lain. Selanjutnya, kantong udara tersebut kemudian mengempis dan udara akan masuk ke paru-paru untuk proses difusi. Ketika sayap diturunkan, maka akan terjadi fase ekspirasi. Kantong udara bagian ketiak terjepit, sedangkan kantong udara di antar tulang korakoid mengembang. Oleh karena kantong udara di ketiak terjepit, maka udara yang sebelumnya ada di sana mengalir ke paru-paru. Di sana terjadi proses pertukaran gas. Nah, udara dari paru-paru kemudian mengisi kantong udara bagian dada, sehingga kantong udara di dada mengembang. Selanjutnya, udara kotor dialirkan melalui bronkus, trakea, lalu ke hidung. Yang ketiga, proses pembentukan urin pada burung. Ada 2 proses, yang pertama ginjal, yang kedua paru-paru. Pada ginjal mengeluarkan limbah nitrogen dalam bentuk asam urat. Asam yang dikeluarkan atau yang dibuang burung ini berwarna putih serta berwujud pasta. Yang kedua paru-paru. Sisa pernapasan berupa karbon dioksida dibuang dan dikeluarkan oleh paru-paru. Yang terakhir, peredaran darah pada burung. Peredaran darah burung dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh menuju jantung, tepatnya ventrikel kanan. Oleh jantung, kandungan karbon dioksida dalam darah dipompa menuju paru-paru untuk dilepaskan, sedangkan oksigen diikat paru-paru. Kandungan oksigen dalam darah ini dialirkan menuju jantung lagi, kemudian masuk ke antrium kiri, dan akhirnya ke ventrikel kiri.
dinamakan peredaran darah kecil. Setelah dari ventrikel kiri, darah yang mengandung oksigen akan diedarkan menuju seluruh sel tubuh. Pada sel-sel tubuh ini, kandungan oksigen dalam darah dilepaskan, sementara gas karbon dioksida sebagian sisa metabolisme diikat. Kemudian, darah yang mengandung karbon dioksida ini dialirkan menuju jantung. Peristiwa ini akan terjadi berulang-ulang dan dinamakan peredaran darah besar.